Sekarang yang akan kita bicarakan bagaimana bisa tumbuh di dalam tubuh manusia. Bagaimana kita untuk mengatasinya? Yang diminum adalah hijau daunnya. Ini sama saja kita mengantisipasi atau mencegah diri kita dari paparan radiasi, contohnya hemoterapi. Kemoterapi itu dengan memberikan sinar terlalu lama, ini akan mematikan sel liar di dalam darah. Sel kulit, sel darah merah, sel darah putih, sel otot. Matinya sel liar atau jumlah sel liar berkurang, munculnya sel liar di dalam darah, sel normal lebih sedikit, sel liar lebih banyak, maka kecepatan tumbuhnya sel liar ini bisa membentuk kelompok kanker. Satu contoh. Rematik. Dilakukanlah kemoterapi. Saraf kejepit. Dilakukan kemoterapi. Terus setahun, 2 tahun, 5 tahun, sel normal kalah. Sel baru muncul yang disebut sel liar di dalam darah. Yang tidak kita undang dia akan datang. Dari mana? Bisa saja dari udara. Lemahnya metabolisme kita, imun kita, muncullah virus di dalam darah. Setelah muncul virus membentuk kelompok sel liar di dalam darah, terjadilah disebut penyakitnya kanker. Ini akibat-akibat kita sering menggunakan kemoterapi. Selanjutnya, bagi wanita yang belum pernah hamil, sudah saatnya, katakanlah usianya sudah 30 tahun, sudah berkeluarga tapi tidak bisa hamil, kemudian tidak menyusui, meningkatnya hormon bahaya ini. Bagi seorang ibu, seorang kaum hawa, wajib untuk memberikan ASI terhadap anaknya. Jika ini kita abaikan dengan alasan menjaga kestabilan tubuh, dengan alasan karena profesi, maka ini sangat berbahaya. Kalau ASI tidak kita berikan kepada anak, bisa terjadi pada munculnya kanker pada payudara. Banyak juga sudah kita dapati bahwa mereka yang sudah menikah belum punya keturunan tiba-tiba memeriksakan dirinya pada payudaranya sakit dan panas, ternyata di situ sudah tumbuh kanker. Kalau kita sudah tahu seperti ini, maka saya sarankan kepada wanita sudah 10 tahun, 15 tahun berumah tangga, belum juga punya keturunan, saya anjurkan agar hobi dengan hijau daun. Dan lalapan-lalapan itulah yang kita makan untuk menjaga agar tidak terjadi kanker. Tubuh kurang magnesium, artinya buah. Tubuh kurang magnesium, buah yang mengandung air banyak, ini juga bisa berakibat tubuh itu gampang muncul kanker. Contoh yang berair banyak, belimbing bintang, nanas, semangka, melon, buah naga, dan sebagainya. Itu adalah kandungan magnesium yang dibutuhkan oleh tubuh agar dapat megenerasi hormon. Kekurangan ini bahaya bagi seorang wanita.
Maka bagi seorang wanita yang kurang buah ini sangat berbahaya. Tadi sudah saya paparkan, ada 8 penyebab-penyebab munculnya kanker payudara. Mari kita akan berbicara tentang senyawa aktif. Saya mengkaji dan saya mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan. Hanya ada senyawa aktif di situ, ada saya ambil 6 senyawa aktifnya yang bisa untuk membunuh sel liar di dalam darah, terutama pada sel liar pada kanker payudara. Seperti jenis metil. Ini terdapat pada benalu. Contohnya benalu Kamboja. Yang berarti untuk memberikan resep ini, benalu Kamboja, kemudian ada benalu jambu air, ini adalah salah satu resep, nanti saya akan membahas itu ya. Kemudian saponin, ini kita butuhkan juga. Ini jenis senyawa yang aktif, bisa membunuh sel liar di dalam payudara. Kemudian quercetin, protein, kalsium, dan minyak atsiri. Minyak atsiri ini saya ambilkan dari kulit jeruk purut kalau untuk payudara. Ya, jadi saya tidak mengambil dari atsirinya, tidak mengambil dari kunir, tapi saya ngambilnya dari minyak atsiri jeruk purut yang ada hubungannya mematikan sel pada kanker payudara. Kemudian setelah saya menemukan senyawa-senyawa tersebut, kita bisa membuat resepnya. Bagaimana cara membuat resepnya? Maka Bapak bisa perhatikan, tulis jika perlu, ya, karena ini nanti di samping saya ada teks saya keluar, Bapak foto boleh, Bapak tulis boleh, karena ini adalah resep untuk mengatasi kanker payudara. Yang pertama saya membutuhkan yaitu benalu sisik naga. Ini hidupnya di pohon nangka biasanya, atau di pohon pinus. Yang kedua, benalu jambu air. Yang ketiga, benalu kemuning. Jenis benalu semua ya Bapak ya. Dan yang terakhir, benalu mahoni. Semua jenis benalu tadi kita gabungkan, rata-rata ambil daunnya itu rata-rata 7 lembar daun. Ambil 7 lembar daun, kita cuci bersih, kemudian kita rebus. Dengan ukuran air 6 gelas air, sisakan 3 gelas, diminum pagi, siang, sore. Besok ganti lagi. Nah, bingung kita untuk mencari benalu dan sulit, Puspita Raja sudah menyiapkan produknya untuk membantu mereka yang menderita kanker payudara. Ingin tahu produknya? Namanya Brico. Nanti Bapak bisa lihat bentuknya Brico, bisa pesan, walaupun di luar Jogja Bapak nanti akan teratasi dan kita bisa sampai paket sampai di luar Pulau Jawa. Saya menganjurkan bagi penderita kanker payudara, sayuran-sayuran apa yang saya anjurkan untuk dikonsumsi agar cepatnya kita di dalam memproses atau menyembuhkan diri sendiri. Selain kita mau konsumsi Brico,
juga kita akan makanan sayuran-sayuran yang saya anjurkan. Maka proses penyembuhannya lebih cepat. Tidak perlu lama. Tidak perlu kita harus 1 tahun. Cukup hitungan bulan. 2 bulan, 3 bulan sembuh. Ini sayurannya. Yang pertama adalah selada keriting. Yang kedua genjer. Ya, makanan yang saya anjurkan. Yang ketiga adalah lembayung atau daun kacang panjang. Yang keempat bunga pepaya atau orang bilang bunga kates gerandel. Kelima, daun kemangi. Kemudian yang keenam adalah daun beluntas. Yang ketujuh, daun adas. Kedelapan, daun labu air. Ya, jangan salah ya, labu air. Kadang orang bingung, labu air dikira labu siam, beda ya. Labu air, yang kita gunakan adalah daunnya. Kemudian bunga turi putih. Bunganya biasanya untuk pecel. Ada 9 sayuran yang saya sajikan bisa membantu mempercepat mengatasi terjadinya kanker payudara. 9 ini bergantian, Bapak dan Ibu, saudaraku. Tidak harus 9-nya harus dijadikan 1. Kalau misalnya Pak, saya selalu pakai genjer, silakan, nggak apa-apa. Bunga pepaya Pak, di daerah saya banyak, silakan, tidak apa-apa. Apapun yang di 9 ini yang kita dapat itu yang kita konsumsi. Tidak harus 9-nya kita dapatkan. Paham ya Ibu ya? Jadi dari 9 hanya 5 yang kita dapatkan, ya 5 itulah secara bergantian. Apakah harus setiap hari? Tidak. Boleh 3 hari sekali, seminggu sekali, tidak harus tiap hari. Yang berarti kalau kita melakukan setiap hari itu lebih cepat. 3 hari sekali itu lumayan cepat. Kalau sebulan sekali saya tidak tahu. Maka kalau kita ingin sembuh, lakukanlah ini lebih sering. Itu sayuran. Kemudian makanan-makanan yang harus dihindari. Nanti Ibu kalau melihat tag di sebelah saya ini Bu ya, ini nanti makanan-makanan yang dihindari. Kalau Ibu terlalu kecil atau tidak nampak, Ibu boleh catatlah. Ya. Yang pertama adalah es. Yang kedua adalah minuman makanan berpengawet atau berpewarna. Ada warna merah, ada warna hijau. Ini sudah tidak boleh bagi penderita kanker payudara. Selanjutnya makanan berkaldu. Ada bakso, mie ayam, soto. Semua yang berkaldu tidak boleh. Makanan bersantan tidak boleh. Jadi kita harus banyak makanan lalapan. Atau dengan sambal atau dengan urap. Misalnya gitu ya. Nah kemudian daging kambing semua. Baik jeroannya, kepalanya dan sebagainya, kikilnya nggak boleh. Daging kambing ya. Ayam boiler atau ayam potong ini tidak boleh. Bebek, puyuh, daging puyuh ya, bukan telur puyuh. Daging puyuh ini tidak boleh. Alkohol, sosis,
Ya, daging yang diolah kemudian dipadatkan, ini tidak boleh bagi penderita kanker payudara. Mie instan, yang hobi dengan mie instan sekarang mulai kita tinggalkan. Minuman berkemas dengan rasa walaupun mineral, tapi rasanya manis, tapi rasanya kecut, rasanya melon, ini tidak boleh, walaupun itu mineral. Gaji atau lemak pada hewani, jelantah, ya, minyak goreng yang sudah berkali-kali kita menggunakannya, ini sudah tidak boleh. Atau kalau kita beli gorengan di luar, kita lihat ketika menggoreng kok dia menggorengnya pakai minyak jelantah dan sudah hitam sekali, lebih baik kita tidak jadi untuk membelinya. Terus telur ayam lehor ini termasuk. Ikan asin, tadi ada garam menjadi pantangan kita, ikan asin ini juga tidak boleh. Keju, gorengan yang dipanaskan kembali, contoh sore ini kita beli, besok untuk sarapan dipanaskan kembali, ini tidak boleh. Atau kita membuat sendiri, tidak habis, besok kita ulang lagi untuk pemanasan, ini tidak boleh bagi penderita kanker payudara. Terus kemudian makanan yang menggunakan penyedap rasa, MSG, ini pantangan berat. Jadi kita sudah membiasakan semua penyedap-penyedap rasa kita gunakan dengan alami, banyak dengan alami, dengan ebi bisa, dengan jamur bisa, penyedap-penyedap rasa. Itu adalah makanan-makanan yang harus kita hindari. Memang banyak makanan yang harus kita hindari, karena kita pun untuk mengatasi bagaimana kanker payudara ini segera sembuh tanpa operasi, mau tidak mau saya harus banyak memantang yang menghambat perkembangan kanker dan penyuburan tumbuhnya kanker di dalam metabolisme. Yang saya sebutkan ini tadi adalah pantangan-pantangan yang dapat menyuburkan hidupnya kanker di dalam darah. Oleh karena itu saya melarang. Bagi mereka yang terlanjur sudah menggunakan dan hobi ikan asin dan sebagainya, dari sekarang kita putus. Tidak perlu lagi kita mengenal ikan asin, termasuk telur asin. Tidak perlu, ya. Kemudian anjuran saya, sayuran tadi sudah ada, gunakanlah banyak sayur itu. Ini membantu dengan cepatnya penyembuhan kanker payudara. Risikonya sangat tinggi bagi mereka yang menderita kanker payudara kemudian dioperasi. Setelah dioperasi tumbuh lagi, dioperasi tumbuh lagi, bisa tumbuhnya pada yang satunya. Risikonya sangat tinggi. Karena apa? Yang namanya jalur kanker di dalam darah itu seperti akar. Selalu dia akan merambat dan mengganggu lainnya. Tidak harus tumbuhnya pada payudara, bisa jadi besok tumbuhnya pada kanker rahim, bisa jadi besok tumbuhnya pada kanker tulang. Basmi, matikan, maka dia tidak akan hidup lagi di dalam darah. Begitu saudaraku, fan Hasan Sabilah, kita akan ketemu, selalu mengikuti Hasan Sabilah, klik saja, maka kita akan mendapatkan ilmu-ilmu herbal Hasan Sabilah. Terima kasih, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.